Ya, saudara, kami sambung lagi perbincangan kita mengenai proses hukum terhadap Gubernur Papua Bapak Lukas NMB. Dan hadir secara daring para narasumber di bagian kedua ini, Muhammad Rifai Darus, jubir dari Gubernur Papua, kemudian Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, dan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Pak Rifai, sebenarnya yang kita harapkan adalah supaya proses hukum terhadap Pak Lukas ini kan tidak berlarut-larut atau berjalan alot begitu. Tadi yang sudah disampaikan oleh KPK, terutama oleh Mas Nurul Gufron, apa tanggapan Pak Rifai berkaitan dengan kalau sakit pasti juga akan sangat dihormati oleh KPK, sehingga jangan khawatir kalau Pak Lukas memang betul-betul tidak bisa diperiksa, ya tentu justru akan mendapatkan perawatan sampai kemudian nanti bisa diperiksa sepenuhnya begitu. Pak Rifai. Baik, mungkin memang saya ingin sampaikan begini. Pemeriksaan tanggal 12 September lalu yang direncanakan 12 September waktu itu. Ya, berjalan waktu itu kan sangat mendadak, Mas Gufron ya. Jadi sehingga publik juga kemudian mengetahui tentang akan diperiksanya Pak Gubernur. Nah, sehingga tidak keliru juga kemudian massa berkumpul dan memberikan dukungan untuk jangan diperiksa seperti itu. Karena pemahamannya adalah begitu diperiksa akan dibawa ke Jakarta. Nah, yang kedua memang saat hari itu tanggal 12, Bapak Gubernur itu dalam kondisi memang sedang sakit. Dan hari itu juga beliau harus terbang ke Singapura. Sudah disiapkan untuk terbang berobat ke Singapura. Untuk bisa mendapatkan perawatan begitu atau discharge lah, kita punya istilah seperti itu, karena setiap kembali dari Singapura setelah perawatan 1 minggu atau 2 minggu beliau mampu menjalankan roda pemerintahan di Papua secara baik, lancar dan aktif dan serta terukur. Nah, memang kami yakin bahwa pepatah lama itu bad news is good news, tetapi kami juga merasa bahwa marilah proses ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan komitmennya bahwa saya sudah sangat siap untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait dengan apa yang dituduhkan kepada saya. Tetapi kondisi kesehatan dan masyarakat tadi ini juga membutuhkan waktu, Mas Gufron. Kita punya catatan yang sangat banyak sekali tentang sosial di tengah-tengah masyarakat di Papua. Nah, memang trial by the press ini kami rasakan begitu selesai konferensi pers dari Pak Mahfud ini kemudian sangat luar biasa. Ini kan mempengaruhi posisi yang ada di Papua. Kami ingin memang semua ini berjalan dengan baik, lancar, kemudian semua bisa jalan juga dengan terukur. Tetapi membunuh karakter Gubernur Papua dengan cara yang dilakukan saat ini di media berdasarkan informasi yang disampaikan oleh MAKI dan juga ada kegaduhan yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, ini kan agak repot gitu. Maksudnya begini, MAKI menyampaikan bahwa mendapatkan data, foto, video sebagainya dari orang dalam. Ini juga memperkeruh suasana, ya, tidak jelas. Karena kami tahu melihat di media begitu foto-foto didapat, ini kan sebuah gerakan yang kita tahu lah pasti dilakukan oleh siapa gitu kan. Jadi foto-foto yang beredar ini tidak benar menurut Bang Rifai begitu ya, atau seperti apa maksudnya? Ini sekalian kita konfirmasi supaya persnya juga tidak dianggap berat sebelah. Iya. Foto-foto disampaikan misalnya ini adalah saya mendapatkan dari orang dalam, lingkar dalam. Ini sesuatu yang menurut saya sebuah hati-hati, karena ini bisa menjurus kepada fitnah kata-kata orang dalam itu. Karena di dalam keterangan dalam pasti akan menjadi pro kontra juga di lingkungan Bapak Gubernur. Ini sangat rawan sekali, tidak menjaga kebersamaan kita dalam tugas masing-masing begitu. Ya, oke. Nah, hal ini yang sumbernya. Mas Boyamin, tapi jangan terlalu panjang. Saya kasih kesempatan juga Anda untuk menyampaikan bahwa foto-foto ini sumbernya cukup bisa dipercaya, dan kalau ini tidak benar ternyata begitu, Anda siap juga untuk mendapatkan konsekuensinya termasuk hukum
Mas Boyamin? Sebagai detektif partikelir itu saya tahu arah dan tahu batas. Jadi saya selama ini tidak ada bantahan foto-foto itu tidak benar itu atau editan itu. Pak Darus bisa ditanya itu Pak Rifai. Kalau tadi kan belum tegas itu apakah foto-foto saya. Soal saya mendapat dari mana itu kan selalu mengatakan itu. Selalu dari pihak luar, pihak dalam juga gitu. Dan bahkan yang atung itu saya dapatkan dari komunitas di Jakarta Utara malahan gitu. Jadi HS itu. Jadi terus kemudian saya ingin mengonfirmasi saya juga selain kegiatan yang sudah saya sebutkan di Singapura, Manila, juga Genting Highland gitu, ada pernah dugaan catatan saya ke Australia ke Brisbane itu ke sebuah hotel yang ada tempat kasinonya. Tapi saya belum punya data, apakah beliau itu juga melakukan judi atau tidak. Saya justru ingin menanyakan sebenarnya pada Pak Lukas. Sebenarnya kan tugas saya kan gitu. Jadi berangkat dari dulu Joko Chandra. Kalau tidak saya publikasikan awal, apa itu terbongkar? Itu bagian dari juga kolaborasi kita bersama PES untuk menjadikan ini pilar-pilar ini semakin jalan. Oke. Dan jadi pada intinya, saya, ya. Mas Boyamin ingin menyatakan bahwa ini sumbernya Anda bisa pertanggungjawabkan. Kalau memang nanti harus dipertanggungjawabkan, begitu ya Mas Boyamin? Ya kemarin bahkan malah di media yang lain akan dilaporkan ke Barreskrim atau akan dihukum. Saya sangat siap itu malah justru untuk membuktikan apakah yang saya sampaikan itu hoax atau benar kan gitu. Malah saya seneng-seneng aja. Saya tunggu kalau memang dilaporkan gitu. Ya, Bang Rifai juga terutama untuk Kompas TV, Anda juga sering sudah menjadi narasumber bersama kami juga tim pengacara Pak Lukas NMB. Kalau ada yang perlu kami bantu untuk klarifikasi berkaitan dengan informasi dari berbagai pihak, telepon kami Pak. Kami akan berikan layar untuk tim Pak Lukas NMB mengklarifikasi berbagai hal berkaitan dengan ini agar tujuannya semua proses hukum bisa dijalankan dengan baik, semua mendapatkan keadilannya. Paling tidak kami menjadi mediatornya, itulah tugas kami. Pak Nurul, mumpung ada Pak Rifai dan mudah-mudahan juga didengar oleh saya menyebutnya apa ya, masyarakat di Jayapura terutama di Papua, yang kami mengerti ini adalah Pak Lukas NMB selama ini adalah pemimpin di Papua. Kalau kemudian ada kasus hukum, nah hal semacam ini apa yang bisa KPK sampaikan kepada masyarakat yang saat ini nih, menurut Pak Rifai ada di sekitar rumah, terutama di sekitar rumah Pak Lukas NMB. Pak Nurul Gufron, untuk masyarakat di Jayapura khususnya dan Papua umumnya, berkaitan dengan pemanggilan KPK terhadap Pak Lukas. Mas Nurul. Oke, terima kasih pada segenap masyarakat, baik secara umum rakyat Indonesia maupun di Papua khususnya, bahwa Pak Lukas menjadi gubernur itu juga proses hukum. Dengan proses pemilihan umum, pilkada, kemudian disahkan secara hukum. Bahwa kemudian saat ini beliau menjadi tersangka dalam dugaan tidak pidana korupsi juga prosesnya proses hukum. Itu adalah bagian dari proses hukum ketatanegaraan. Oleh karena itu jangan terlalu khawatir, pemeriksaan di KPK semuanya berjalan secara memenuhi dan juga menghormati HAM termasuk Pak Lukas NMB. Jika memang sakit tentu kami tidak akan lanjutkan pemeriksaannya sampai yang bersangkutan merasa sehat. Oleh karena itu kami berharap Pak Lukas maupun pendukungnya di Papua secara ketatanegaraan berharap KPK menunjukkan kedewasaannya dalam bernegara berhukum. Nah, kalau Papua kemudian bisa menunjukkan kedewasaannya, saya yakin ke depan rakyat Indonesia di belahan yang lain akan kemudian hormat dan apresiasi terhadap rakyat Papua termasuk pendukung-pendukung Pak Lukas NMB. Jadikan sarana pemeriksaan di KPK sebagai sebagai panggung untuk mengklarifikasi jika memang dirasakan tidak benar. Itu saja, terima kasih Mas Bayu. Ya, baik. Mas Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, Mas Boyamin Saiman, Koordinator Maki, dan juga Bang Muhammad Rifai Darus, Jubir Gubernur Papua. Terima kasih untuk diskusi kali ini. Saya berharap doakan semua ini berjalan dengan baik tanpa mengorbankan masyarakat Papua di sana umumnya dan Jayapura khususnya. Pak Rifai, salam saya untuk Pak Lukas. Semoga cepat pulih dan bisa memenuhi proses hukum ini dengan baik begitu. Dan
Kompas TV selalu terbuka untuk tim Pak Lukas NMB untuk menyampaikan berbagai hal. Hubungi kami jika diperlukan. Demikian ya Pak Rifai. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, Kompas TV. Ya.